Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di sekolah tercinta ini, dan pada hari ini insyaallah kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Shalawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperkenalkan kita dan mengantarkan kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Perlak, Bapak Lukman SPDMPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan wali kelas yang telah hadir pada hari ini, yang bersedia hadir di tempat ini untuk sama-sama kita melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang pada hari ini sudah bersedia hadir di ruangan ini guna untuk sama-sama belajar bagaimana budaya positif tersebut. Semoga dengan kegiatan ini kita mendapat pemahaman yang lebih baik, dan insya Allah nantinya akan kita terapkan bersama di kelas masing-masing dan di sekolah kita ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya berdiri di depan bukan berarti saya lebih paham dari Bapak Ibu, bukan lebih mengerti, bukan lebih pintar, tapi mungkin hanya perbedaan 1 detik saya sudah mengikuti CGP ini saja. Jadi apa yang saya peroleh pada modul budaya positif hari ini insya Allah akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita sama-sama berbagi untuk kemajuan sekolah. Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai 7 konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Lalu disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dan setelah pemahaman konsep ini, nantinya saya akan berbagi pengalaman mengenai penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas. Oke. Bapak Ibu, yang pertama sekali mari kita lihat ya perubahan paradigma. Nah, bagaimana perubahan paradigma? Paradigma adalah cara berpikir, sudut pandang seseorang. Jadi untuk kita dapat melakukan budaya positif, maka yang harus pertama kali kita pahami adalah perubahan paradigma. Bagaimana kita merubah mindset, bagaimana kita merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, pertama sekali untuk perubahan paradigma ini saya minta kesediaannya untuk 2 orang maju ke depan untuk mempraktekkan sesuatu. Adakah yang bersedia? Siapa Pak Iwan? Ya Bang, kita berdua Bang. Bang berdua Bang, maju dulu. Ya Bang. Maju. Ayo Pak, oke. Boleh 1. Boleh siapa? Iwan ya? Oke. Siapa yang mau A, siapa mau jadi B? Saya boleh A, dia B. Oke. Pak Irwan A, Yus B. Nah, sekarang Pak Irwan, bayangkan Pak Irwan punya sesuatu yang sangat berharga. Satu yang sangat berharga, bayangkan apa? Lalu Pak Irwan simpan di genggaman Pak Irwan. Oke, simpan di genggaman Pak Irwan. Oke. Sesuatu itu sangat berharga, dan sesuatu itu adalah hal yang penting untuk kehidupan Pak Irwan. Nah, sekarang Bu Yus ingin mengambil sesuatu tersebut dari tangan Pak Irwan. Nah, silakan Bu Yus, silakan lakukan apa saja untuk mengambil hal tersebut. Apakah mau membujuk, merayu, mengintimidasi? Nah, silakan praktekkan. Oke, silakan.
mengambil hal tersebut, barang tersebut. Ya, sekarang. Baru dia. Kalau dikasih pasti deh. Kita ada yang merayu. Tidak guna-guna. Pak Iwan masih ada nih, Pak. Masih ada, nggak kasih ini siapa? Tapi aku yang mau pegang. Kayak mana nih? Berikan nggak? Kasih aja. Ambil. Oh jangan. Berharga dalam hidup ini kan mau dikasih orang. Jangan. Enggak dikasih. Dan saya terus berjuang. Ya, terima kasih Pak Iwan. Kita habis. Terima kasih Bagus. Jadi apa? Kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Iwan dan Bu Risma. Karena seandainya itu terjadi pada Bapak Ibu, kita punya sesuatu yang sangat berharga, apakah kita akan memberikannya pada orang lain? Ya, tergantung apa nih? Oke, sekarang dari praktek tadi yang memiliki kontrol terhadap membukanya tangan atau memberikan barang tadi, si yang menggenggam atau yang meminta? Yang mengenggam. Oke, ketika yang mengenggam sesuatu yang sangat berharga, apakah dia akan memberikannya? Tidak. Tergantung. Oke. Jadi pada dasarnya yang memiliki kontrol adalah yang memegang barang tadi, yang memegang sesuatu yang sangat berharga. Jika dia ingin memberikan, maka barang itu dapat diberikan. Jika dia tidak ingin memberikan, maka tidak akan diberikan. Bapak Ibu, mengenai teori kontrol, Dr. William Besser, seorang psikiater dan seorang pendidik, menyampaikan bahwa ada 4 miskonsepsi dalam teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, di sini kita harus pahami bahwa pada dasarnya guru tidak bisa mengontrol seorang murid. Kita harus pahami bahwa guru dapat melakukan sesuatu sehingga murid dapat mengikuti kemauan guru itu karena pada dasarnya murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi apapun yang guru lakukan untuk mengontrol itu tidak akan efektif jika si anak memang tidak ingin memberikan dirinya untuk dikontrol. Jadi kontrol yang terbaik adalah kontrol dari diri sendiri. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengontrol, termasuk adanya bujukan, rayuan. Jadi, padahal dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan sadar bahwa mereka berada dalam rayuan dan bujukan seorang guru. Jadi, pada jangka waktu tertentu, mungkin saja murid itu menolak bujukannya, sehingga jika di awalnya mau mengikuti bujukan guru, nanti bisa jadi tidak, atau murid tersebut akan tergantung pada guru tersebut untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak ada bujukan guru, tidak mau melakukannya. Nah, ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Nah, di sini untuk kritik dan membuat rasa bersalah ini mengontrol murid tapi menuju pada identitas gagal. Pada dasarnya murid akan merasa dirinya bersalah dan menjadi identitas yang gagal. Sebenarnya guru sulit untuk mengidentifikasi tindakan ini karena ketika menggunakan kalimat-kalimat untuk membuat seorang murid merasa bersalah, guru biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang lemah lembut, yang sepertinya tidak marah, tapi padahal pada dasarnya itu akan membuat anak merasa bersalah dan bisa jadi si anak merasa tidak percaya diri dan rendah hati.
Jadi dia akan merasa dia rendah diri kalau dia merasa rendah diri karena dia merasa dia sebagai identitas yang gagal. Lalu yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab sehingga murid dapat melakukan hal tertentu, terserah mau apa, yang penting si murid melakukan hal tersebut. Nah, pada dasarnya ketika seorang dewasa itu dia akan menyadari perilaku tersebut memaksa seorang murid, maka si murid akan mungkin saja dia akan merasa terpaksa dan merasa tidak senang dengan guru tersebut. Jadi untuk jangka panjang hubungan yang akan terjadi antara guru dengan murid ketika terjadinya pemaksaan ini akan kurang harmonis nantinya. Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, jika kita memang ingin melakukan perubahan, pertama sekali adalah kita harus merubah paradigma, yaitu merubah cara berpikir kita dan sudut pandang kita. Bapak Ibu, di sini bisa dilihat perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon itu yang umumnya akan kita lakukan ketika kita mendapatkan suatu stimulus. Ketika yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Nah, pada teori kontrol kita harus menyadari, merubah paradigma pemikiran kita bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi semua murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak bisa lihat sendiri, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, kita harus menyadari setiap perilaku itu memiliki tujuan. Apakah itu yang mungkin akan mengarah pada pelanggaran atau tidak, maka kita harus paham benar perilaku itu tujuannya apa. Nah, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang seperti yang kita lakukan tadi, kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain, padahal orang lain dapat kontrol jika dia memang ingin dikontrol. Jadi lalu pemaksaan ada pada saat butuhkan gagal. Nah, itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi jika kita melakukan tindakan pada seseorang, jika seseorang mengikut kita, maka dia adalah kita menang. Nah, menurut teori kontrol, tidak ada menang kalah, tapi menang-menang. Jadi ketika seorang ingin dikontrol, maka itu bukan berarti dia kalah, karena dia mengontrol dirinya sendiri untuk mengizinkan dikontrol oleh seorang guru. Selanjutnya kita lihat disiplin positif. Nah, mungkin kalau kata disiplin ini sudah sering kita dengar sama-sama. Bagaimana disiplin? Jadi disiplin pada dasarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplinah, yang artinya belajar. Jadi memiliki arti kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid, seorang harus paham betul alasannya belajar atau alasannya mengikuti ajaran tertentu. Jadi dia harus memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, yang disebut dengan motivasi intrinsik.
dari lingkungan, teman, atau hal-hal yang lain. Nah, kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah nilai-nilai yang bersifat universal, tidak terikat pada agama tertentu, suku bangsa tertentu, ras tertentu. Jadi yang bisa dirasakan, yang bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi semua individu bisa melakukan atau bisa merasakan nilai kebajikan ini. Nah, beberapa nilai kebajikan ini sudah disampaikan atau sudah dikemukakan oleh beberapa organisasi. Yang pertama sekali di sini kita lihat adalah profil pelajar Pancasila. Nah, menurut profil pelajar Pancasila di sini ada berapa nilai kebajikan? Ada 6. Oke, yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Oke, di sini profil pelajar Pancasila apa nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Pendidikan Indonesia bahwa ini adalah nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh murid. Oke, Pak. IPO Primary Years Program ini ada beberapa nilai kebajikan yang harus dimiliki atau yang didasari oleh sikap seorang murid. Oke, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lainnya. Oke. Lalu ini 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, yaitu mulai dari cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, dan ada hormat sopan santun, ada baik dan rendah hati, sampai kedamaian dan persatuan. Lalu ini menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu organisasi Lifelong Guidelines and Life Skills. Jadi dibedakan antara nilai kebajikan untuk keterampilan hidup dan nilai kebajikan untuk petunjuk hidup. Nah, selanjutnya The Seven Essential Virtues. Ini ada 7 nilai kebajikan juga, mulai dari empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini yang terakhir The Virtues Project, jadi proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk apa kita mengetahui nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang kita harapkan menjadi dasar atau fondasi untuk murid-murid kita nantinya untuk dapat melaksanakan bertindak, untuk dapat melakukan disiplin positif tadi. Nah, ketika seseorang memahami nilai kebajikan, maka kita akan lebih mudah untuk mengarahkannya, karena si anak atau si murid tadi dia sudah menyadari apa hal yang penting yang ingin dia peroleh. Nah, jadi kalau misalnya cuma sekedar ini jaga keberangkat, jangan buang sampah misalnya. Nah, apa nilai kebajikan yang mau dia miliki? Kan belum tahu. Tapi ketika dia sudah memahami, dia sudah meyakini bahwa nilai kebajikannya adalah misalnya menjaga kebersihan. Nah, itu kita akan lebih mudah karena dia sudah yakin, dia sudah ada motivasi diri sendiri. Jadi tidak perlu lagi yang harus ada motivasi ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang kita harapkan nantinya akan dapat menjadi suatu budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Oke. Ini menurut Standar Pendidikan Nasional. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Jadi kalau untuk menciptakan satu lingkungan yang positif itu tidak mungkin kita bergerak sendiri. Jadi harus bersama-sama dan bekerja sama
untuk dapat menciptakan lingkungan dan budaya positif. Oke. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi diharapkan kita dapat diterapkan jika si anak memiliki motivasi diri. Nah, motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 3. Motivasi yaitu sesuatu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan atau bertindak. Jadi ada 3 menurut Diana Bozon. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, motivasi yang pertama dan kedua ini dikatakan sebagai motivasi eksternal karena motivasi yang masih disebabkan dari pihak luar. Kalau yang motivasi ketiga adalah motivasi internal. Motivasi internal inilah yang kita harapkan dimiliki oleh kita sendiri dan dimiliki oleh murid. Jadi ketika kita berbuat sesuatu karena memang kita ingin menjadi seseorang yang kita yakini nilai kebajikannya apa, maka itu akan lebih efektif karena akan berjangka panjang. Sedangkan motivasi yang kedua, 1 dan 2 itu akan dilakukan tindakannya tapi selama motivasi itu ada. Ketika motivasi itu tidak ada, 1, 2 bisa saja tindakannya akan berbeda. Nah, sekarang mari kita introspeksi dan refleksi diri sendiri. Oke, kita adalah seorang guru. Kita wajib mengajar di kelas itu tepat waktu. Nah, kita tanyakan pada diri sendiri, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Motivasi apa yang membuat kita hadir di sekolah dan hadir mengajar tepat waktu? Oke, ada 3 motivasi tadi. Yang pertama, apakah kita mengajar tepat waktu karena menghindari ketidaknyamanan? Apa saja? Misal, ketika kita hadir tidak tepat waktu, kita mendapat hukuman, kita dapat teguran dari atasan, kita mendapatkan SP. Nah, itu masih motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, kenapa? Nah, ketika kita mengajar karena ini mungkin dilihat dipuji dengan teman, si Bu A rajin kali, si Bapak A ini rajin kali. Nah, ketika hanya ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari luar, itu masih bersifat ekstrinsik. Jadi motivasi yang paling baik yang bagaimana? Pada diri. Oke, gimana Bu Dina? Bagaimana? Tanggung jawab ya, tanggung jawab dari profesi kita. Ya. Jadi ketika kita meyakini bahwa seorang guru itu harus memiliki nilai tanggung jawab, menjadi teladan bagi muridnya, menjadi orang yang disiplin, dan kita ingin menghargai diri kita sebagai seseorang yang memiliki nilai tersebut, maka itu kita akan melakukannya walaupun tidak ada di motivasi pertama dan motivasi kedua. Jadi mau ada hukuman atau tidak, mau ada imbalan atau tidak, maka kita akan tetap melakukannya. Oke, sekarang jika di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah, apakah Bapak Ibu tetap datang tepat waktu? Nah, jawabnya dalam hati saja. Jawabnya dalam hati. Jadi Bapak Ibu yang tahu pasti apakah motivasinya yang pertama, kedua, ketiga atau campuran atau ada 3-tiganya. Nah, kita sendiri yang tahu ya. Semoga kita semua dapat menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Ya. Oke. Oke. Sekarang menurut Bapak Ibu, murid di sekolah kita masih bertindak sesuai motivasi yang mana? Takut dihukum. Berarti motivasi yang pertama. Nah, umumnya anak akan melakukan tindakan karena masih menghindari rasa ketidaknyamanan atau karena takut dihukum tadi. Nah, sekarang yang tugas kita adalah bagaimana untuk menciptakan motivasi intrinsik dari anak. Nah, motivasi intrinsik itu strategi
menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita. Kita lihat nanti ada beberapa tindakan untuk dapat menerapkan disiplin di sekolah. Ada namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Tiga-tiganya sudah pernah dengar Bapak Ibu? Sudah? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi belum ya? Nah, nanti kita akan bahas khusus tentang restitusi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu adalah tindakan-tindakan untuk menciptakan kedisiplinan. Nah, apa bedanya dari ketiga ini? Nah, jadi hukuman, ya. Jadi hukuman itu akan mengarahkan murid untuk menuju identitas gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi ini akan mengarahkan anak pada identitas sukses yang nantinya akan dapat memiliki disiplin positif. Nah, Bapak Ibu bisa melihat perbedaan-perbedaannya. Jadi mana ya tindakan kita yang termasuk hukuman, mana tindakan kita yang termasuk konsekuensi, mana tindakan kita yang termasuk restitusi. Nah, jadi kita lihat perbedaannya. Ya, kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan. Ya. Kurang sehat. Oke, jadi kita lihat yang pertama, kalau hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat. Ketika konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah pecahkan. Mungkin untuk restitusi Bapak Ibu baru ini pertama mendengar dan melihatnya. Nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Jadi di sini kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini kita lihat pada hukuman ini lihat Bapak Ibu, dampak pada muridnya adalah murid akan bisa jadi dia merasa marah, dia merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Sedangkan konsekuensi, si anak akan kehilangan hak secara sementara, jadi dia akan memiliki waktu jeda. Pada restitusi, si anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nanti pada restitusi, anak akan diajarkan atau dibiasakan bagaimana memecahkan masalah. Bagaimana mereka ketika melakukan masalah, tapi mereka tidak menjadi orang yang merasa bersalah, tapi mereka akan semakin kuat dengan kesalahan-kesalahannya dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat kalau hukuman itu sifatnya adalah tiba-tiba tidak masuk akal dan tidak ada kaitannya mungkin dengan pelanggarannya. Misal anak, kalau kita dulu pernah wajib prokes, ketika anak ke sekolah misalnya tidak pakai masker. Nah, seorang guru misalnya memberikan pelanggaran memberikan hukuman. Bagaimana hukumannya? Misalnya suruh keliling lapangan 10 kali. Nah, kan tidak masuk akal dengan pelanggaran yang dia lakukan, itu tidak ada hubungannya. Lalu kalau dia konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal, ini seperti bentuk-bentuk peraturan. Bisa ketika anak telat 15 menit, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi ketika kita tanya ke anak, kalau telat apa konsekuensinya, itu dia sudah tahu. Nah, kalau misalnya tidak sekolah 3 hari, apa konsekuensinya? Nah, itu dia sudah tahu. Nah, jika restitusi, ini harus mengadakan restitusi. Jadi seperti diskusi, nanti si anak dipanggil dan Bapak Ibu melakukan langkah-langkah restitusi. Ada 3 langkah. Nanti kita bahas selanjutnya. Kalau hukuman itu dibuat oleh guru, artinya cuma satu pihak, dibuat oleh guru. Jadi terserah guru mau apa, itu namanya hukuman. Ya, suka-suka guru. Sedangkan konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Jadi ada kesepakatan. Nah, jika restitusi ini dibuat oleh murid dan anak. Dibuat oleh murid dan anak artinya guru di situ sebagai pengarah. Artinya sebagai hanya memfasilitasi. Jadi si anak sendiri yang membuat peraturannya atau membuat keyakinan-keyakinan
Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas, sudah pernah? Nah, jika sudah pernah, maka disinilah letaknya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh murid, bukan guru yang membuat. Oke. Lalu hukuman itu dapat menyakiti. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sifatnya lebih menyakiti. Kalau konsekuensi, ya guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Sedangkan restitusi, guru menyebutkan keyakinan kelas, memimpi kerangka acuan dan mengarahkan anak untuk berpikir restitusi, untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan kesalahan-kesalahannya. Oke? Bapak Ibu, ada bawa HP? Nggak mungkin enggak. Jadi Bapak Ibu tolong buka HP-nya, kita masuk ke mari, jika dari browser joinmyquiz.com. Ya, boleh browser dari Google Chrome boleh, dari Mozilla ya, joinmyquiz.com. Itu join ada spasi kan? Tidak ada spasi alamat web. Semua nggak ada spasi ya? Tidak ada spasi ya, alamat web joinmyquiz.com. Oke, sudah. Nggak lagi. Tolong masukkan kode game-nya. Kode game-nya 19379131, maka bisa langsung mulai. Ya. Sudah mulai. Ada beberapa pertanyaan. Nah, Bapak Ibu diharapkan membedakan mana yang dimaksud dengan hukuman, mana yang konsekuensi. Bapak Ibu sudah menyelesaikan kuis mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri mana tindakan-tindakan yang mengarah ke hukuman, mana yang mengarah ke konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat mengenai kebutuhan dasar manusia. Murid-murid memiliki kebutuhannya. Jadi ketika mereka melakukan suatu tindakan, maka kita harus mampu mengetahui kebutuhan apa yang sedang mereka ingin penuhi. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Nah, berdasarkan teori kontrol, setiap perilaku memiliki tujuan. Kelakuan murid kita bisa saja mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar yang ingin mereka capai. Jadi ketika ada suatu pelanggaran, suatu permasalahan, maka kita harus mengetahui kebutuhan mana yang ingin mereka penuhi. Ini kebutuhan bertahan hidup, yaitu survival. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, tahu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, guru, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi untuk mencapai sesuatu, terkadang anak ingin merasa diakui. Jadi ada tindakan-tindakan yang mereka lakukan agar mereka itu mendapat pengakuan dari gurunya atau dari teman-temannya. Lalu yang kelima adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak
terlalu terpengaruh dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini adalah mungkin yang sering kita lihat bahwa anak-anak itu mungkin kita sering mengatakannya susah diatur, sulit diatur. Nah, padahal ada kebutuhan mereka yang ingin mereka penuhi, yaitu mereka ingin kebutuhan penguasaannya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ada lagi kebutuhan kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan, ini bermain, tertawa dan yang lainnya. Terkadang bagi anak itu ada sesuatu hal yang menyenangkan, bagi kita itu tidak. Jadi kita harus paham apa sebenarnya kebutuhan yang ingin mereka coba untuk penuhi. Nah, ada sebuah kasus. Dinda, seorang anak kelas 11 di suatu SMA, begitu tiba di rumah dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Bu Rini mana? Jadi, yang datang. menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, jadi ada beberapa kemungkinan yang akan dijawab oleh Dinda. Jika Dinda mengatakan kepada ibunya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, akan gak seru jadinya. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kebebasan main. Karena apa Bu Rami? Kebebasan. Kebebasan. Bu Siti? Kebebasan menyanyi atau mendengarkan musik. Oke, kita kunci jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, jika Dinda menjawab, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jilbab baru. Nah, kira-kira berarti masuk kebutuhan yang mana tadi? Yang rasa sayang, yang ingin diterima. Oke. Jika jawabannya adalah aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu aja. Nah, kira-kira ini kebutuhan mana? Maunya dengan bapak gitu. Maksudnya dengerin, dia merasa bahwa pembelajarannya membosankan karena cuma mendengar saja. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa? Kebutuhan Kesenangan ya? duniawi. Ya. Yang keempat, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini yang mana? Emosi itu. Emang tadi kebutuhan ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, survival, kesenangan, ingin disayangi atau ingin diterima. Paling tadi kebebasan, penguasaan kan? Ini yang mana? Minggu tadi ya. Diterima. Enggak. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jadi yang pertama itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, jadi ketika dia ingin kebutuhan kesenangannya dipenuhi. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Freedom. Jadi yang keempat adalah penguasaan. Jadi ini mungkin kasus-kasus yang pernah kita jumpai di kelas, yang pernah kita jumpai di sekolah. Seandainya kita memahami bahwa setiap murid itu memiliki kebutuhan yang mendasarinya untuk bertindak, mungkin kita tidak akan bereaksi yang berlebihan. Kita tidak akan emosi yang berlebihan ketika anak melakukan suatu tindakan atau suatu yang kita anggap tidak sesuai dengan kita. Nah, jadi ketika kita paham, kita misalnya malas-malas misalnya belajar, dia merasa bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, cuma mendengarkan. Dan kita tidak paham bahwa si anak itu sedang ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu merasakan kebebasan, maka kita pasti akan menyalahkan anak. Malas belajar.
mahasiswa penuhi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oke, nah, apa itu posisi kontrol? Itu posisi yang dilakukan seorang guru ketika melakukan tindakan disiplin tadi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini menunjuk kepada identitas gagal. Jadi mengarahkan pada anak untuk menjadi siswa yang memiliki karakter gagal. Kalau yang ini teman, pemantau, dan manajer ini menuju kepada identitas sukses. Nah, ini menurut Diana Gozan pada bukunya Restitution Resulting Schools Discipline. Jadi punya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi ini mungkin saja pernah kita lakukan. Sadar atau tidak sadar, mungkin pernah kita lakukan. Apakah kita cenderung ke penghukum, cenderung ke pembuat rasa bersalah, cenderung ke teman, cenderung ke pemantau, atau kita sudah mengarah ke posisi terbaik, yaitu posisi manajer. Nah, paling tidak jika kita belum bisa mengarah ke posisi manajer, maka bermainlah peran pada posisi teman dan pemantau. Jangan lagi di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, sekarang ini penghukum. Jadi mungkin kita sudah bahas tentang hukuman. Nah, seorang penghukum biasanya akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum
gagal, merasa dia yang salah, dan yang mungkin akan jadi rendah diri. Oke, yang ketiga adalah posisi teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid. Pada posisi teman, teman adalah posisi pertama yang menuju identitas sukses. Tapi kita lihat lagi bahwa pada posisi teman, guru akan mengucapkan kata-kata atau kalimat yang sifatnya itu seperti humor, seperti yang memang memiliki hubungan dekat dengan anak. Dan bisa kita lihat videonya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, pada posisi teman ini, si anak tidak merasa tersakiti, tapi akan berdampak di jangka panjang. Kenapa? Karena tidak semua guru pada posisi teman. Mungkin pada posisi teman dia merasa ini diterima. Nah, pada guru A, ketika dengan guru lain dia sudah tidak senang lagi karena akan mendapatkan perbedaan. Jadi dia menyukai guru A, bisa saja tidak menyukai guru yang lain karena dia akan melakukan perbandingan atas apa yang dia akan dapat. Jadi yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, posisi pemantau. Posisi pemantau artinya menguasai. Pada posisi pemantau, guru sudah memiliki seperti data atau catatan. Jadi guru tahu si anak berapa kali melakukan tindakan pelanggaran, dia sudah tahu apa konsekuensinya. Jadi kita lihat videonya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini adalah posisi pemantau. Lalu yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer, guru berbuat bersama murid untuk mempersilahkan murid bertanggung jawab atas tindakan yang telah dia lakukan. Jadi pada posisi manajer, guru mengajak murid menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Guru di sini memfasilitasi, mengarahkan murid untuk dapat menyelesaikan masalahnya melalui tindakan-tindakan segitiga restitusi. Jadi di sini tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk
dapat mengatur dirinya. Jadi mengarahkan murid untuk memiliki motivasi intrinsik. Lalu seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Karena tadi murid ketika melakukan pelanggaran, jadi guru tidak memisahkan murid tersebut dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya kembali dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada posisi manajer di sini kita dapat lihat apa saja yang disampaikan dan apa yang dilakukan seorang guru. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, pada posisi manajer ini memang tidak mudah karena di sini benar-benar dapat dilakukan ketika guru sudah dapat menanamkan motivasi internal pada murid. Jadi pada posisi manajer ini guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid dia dapat berpikir sendiri sehingga dia tahu kesalahannya apa dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kita sebagai guru memang tidak mudah untuk menjalankan posisi ini. Jadi guru itu memang tidak mudah. Jadi memang kita harus terus belajar. Jadi mulai paling tidak jika awalnya kita ada di posisi penghukum dengan pembuat rasa bersalah, maka belajarlah kita bersama-sama agar paling tidak kita dapat menjadi posisi yang mengarahkan anak ke posisi identitas sukses, yaitu posisi teman, posisi pemantau, dan yang terakhir semoga kita dapat menjalankan posisi manajer. Oke, pada posisi manajer ini tadi disampaikan bahwa guru menanyakan kepada murid keyakinan sekolah mana yang sudah dilanggar atau keyakinan sekolah mana yang tidak dipenuhi. Maka di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting dalam membuat suatu strategi untuk mencapai motivasi internal. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini kita bisa lihat jika kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor, kenapa? Apakah hanya karena takut ditilang? Apakah karena takut tadi takut yang lain-lain? Maka jika seorang pengguna sepeda motor memakai helm karena meyakini nilai keselamatan, maka ada atau tidak ada polisi, ada atau tidak ada razia, maka si pengendara
bertanggung jawab, seperti itu. Lalu keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Jadi karena sesuatu yang disampaikan secara positif itu biasanya lebih mudah untuk diingat. Jadi bukan sesuatu yang hanya bersifat larangan. Ketika larangan, maka anak merasa seperti dipaksa atau ditekan. Jadi misalnya kalimat negatif, jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi mengarah kepada kalimat-kalimat yang positif. Lalu keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, maksimal 6 atau 7. Jadi karena jika terlalu banyak keyakinan kelas, otomatis anak akan sulit untuk menghafalnya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mungkin mengingatkan anak, keyakinan kelas mana yang tidak dipenuhi, anak bingung karena terlalu banyak. Jadi untuk keyakinan kelas pertama itu cukup 6. Yang pertama, bersuara pendapat tentang peraturan. Jadi Bapak Ibu tanya kepada murid, peraturan apa yang ingin diciptakan, yang ingin dipatuhi di kelas. Jadi mereka bebas menyampaikan peraturan-peraturan apa saja. Biarkan anak menyampaikan pendapatnya. Boleh dengan secara lisan, boleh dengan tulisan. Lalu yang kedua, mencatat semua masukan di mana semua anggota kelas melihat surat pendapat. Jadi kalau ada kelas 30, maka mereka saling melihat peraturannya lagi. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dari peraturan tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang cocok. Tadi kan peraturannya bisa ada 30. Nah, Bapak Ibu ikut bersama murid mengelompokkan peraturan-peraturan itu masuk ke nilai kebajikan yang mana. Jadi mungkin ada beberapa peraturan yang masuk dalam satu nilai kebajikan. Misalnya sopan santun. Misalnya ada peraturan tidak boleh anak-anak berbicara yang baik, bersikap yang baik kepada yang lain, maka ambil nilai kebajikannya apa. Lalu meninjau kembali dan tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi mereka menyepakati keyakinan kelas yang ingin disepakati di kelasnya. Cukup 6 saja. Jadi setelah itu keyakinan kelas dituliskan, boleh di karton, boleh mana yang dapat ditempelkan di kelas, sehingga anak dapat melihatnya selalu setiap hari di kelas. Jadi Bapak Ibu ketika mengingat anak-anak tahu, oh ini yang keyakinan kelas yang saya langgar. Lalu keyakinan kelas harus disepakati bersama dengan dibuktikan oleh ditandatangani seluruh anggota kelas dan disetujui oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu guru yang membuat keyakinan kelasnya. Oke. Ketika keyakinan kelas tadi dilanggar, maka Bapak Ibu dapat melakukan tindakan restitusi. Nah, ini perbedaannya dari tadi yang hukuman konsekuensi. Jadi restitusi adalah identitas sukses. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada restitusi di sini murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif. Karena tadi mereka sudah mempunyai nilai keyakinan yang kelas yang mereka ketahui. Jadi mereka sudah memiliki nilai kebajikan yang ingin mereka penuhi. Sehingga ketika mereka melakukan suatu tindakan yang mungkin mengarah ke kesalahan atau mengarah ke pelanggaran, maka Bapak dan Ibu dapat menanyakan kembali keyakinan kelas mana yang telah mereka langgar. Oke. Ingat, pada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Dengan belajar dari kesalahan, maka anak dapat bertanggung jawab dan dapat memperbaiki kesalahannya tadi. Oke, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi Bapak Ibu menawarkan apa tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu pada restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Di sini restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diharapkan ketika guru sudah menyelesaikan masalah anak dengan restitusi, maka
keyakinan kelas mana yang telah tidak sesuai, dan dia tahu bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara bertanggung jawab. Nah, pada restitusi ada 3 langkah yang harus dilaksanakan. Apakah 3 langkah ini harus berurut? Tidak. Bisa tergantung pada masalahnya. Jika pada masalahnya hanya cukup 2 langkah, maka 2 langkah dilakukan. Tapi pada restitusi ada 3 sisi yang harus dilaksanakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk melakukan restitusi, Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas bersama anak. Karena kalau tidak membuat keyakinan kelas, maka Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan posisi yang ketiga. Karena anak juga tidak tahu nilai apa yang sudah dilanggar, nilai keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakannya. Nah, jadi di sini berdasarkan teori kontrol, kalau kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, itu untuk menstabilkan identitas seorang anak. Misal, pada suatu kondisi anak punya masalah dengan temannya yang mereka masih yang sangat emosi. Mungkin yang kita kemarin sama-sama memberitahu kasus yang di hari Kamis. Ada masalah anak, jadi ketika kita langsung menyelesaikan dengan posisi menghukum merasa bersalah, apakah selesai masalah? Tidak. Masih ada emosi yang terpendam pastinya, yang mungkin bisa akan muncul pada suatu hari nanti. Jadi pada posisi ini kita menstabilkan identitas. Tanyakan saja pada anak apa yang dia rasakan, bagaimana posisi dia saat itu. Biarkan anak bercerita tentang masalahnya. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Bapak Ibu harus paham bahwa ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung vonis mereka bersalah. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui apa alasan anak itu berbuat tindakan tersebut. Karena menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Nah, ketika mereka sudah menceritakan kejadiannya, mereka sudah sadar, mereka sudah tahu tindakannya apa, maka Bapak Ibu bisa menanyakan keyakinan kelas mana yang dilanggar. Nah, mereka akan berpikir lagi, oh keyakinan kelas A atau B. Baru bisa kita tanyakan apa tindakan kita supaya masalah ini dapat selesai. Jadi pada restitusi, penyelesaian masalah berasal dari guru atau dari muridnya? Dari murid. Jadi murid diharapkan dapat berpikir, dapat menyelesaikan masalah sendiri. Jadi di sini diharapkan murid akan menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Bapak Ibu bisa lihat ini contoh, ini yang simulasi, bukan berarti si anak ini bersalah. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jika seorang anak memiliki satu kasus. Waalaikumsalam. Masuk Intan. Silakan Intan. Apa kabar Intan? Alhamdulillah baik. Bapak kita ada masalah. Kita kesal kebenaran. Kenapa kita bisa kesal kebenaran? Tadi malam Nesa saya, dia datang ke saya foto. Terus mendengar lagu saya itu lagu sudah ada di situ. Padahal saya udah belajar dan latihan dari malam biar bisa mendapatkan jawaban yang benar semua. Oh, pantas ya benar. Ibu mungkin juga amalan jadi perlakuan seperti itu. Ya, masa saya bilang saja. Apalagi dia mau orang tua saya ada, itu malah. Iya, menjaga mobil sendiri dan orang tua adalah hal sangat penting. Kita harus bangga karena kita sudah bersikap menjaga anak dari Intan dan orang tua kita. Sekarang kita lihat tindakan Intan tadi. Apakah tindakan Intan tadi sesuai dengan keinginan kelas kita? Tidak, saya tidak suka dari kemana. Saya lebih suka berkelas. Oh, iya, bagus Intan. Menurut Intan, keyakinan kelas kita yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan Intan tadi? Saya sebenarnya saya juga bersikap seperti itu. Mungkin tadi saya tidak emosi, tidak bisa
Ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk dapat menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Boleh melaksanakannya sendiri, boleh berkolaborasi, terutama yang wali-wali kelas. Yang wali kelas ini kan kalau kita ada 20 kelas, maka akan tercipta 20 keyakinan kelas. Jadi apakah harus sama? Tidak. Biarkan anak Bapak Ibu yang menentukan keyakinan kelas mana yang ingin mereka sepakati. Nah, di sini saya akan tampilkan penerapan keyakinan kelas di kelas 11 MIPA 1. Sebelum saya melaksanakannya, saya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas Pak Irwan, dan guru bimbingan konseling di kelas 11 MIPA 1, yaitu Bapak Munawar. Jadi setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kelas dan guru BK, saya melaksanakan penyusunan keyakinan kelas di kelas 11 MIPA 1. Nah, di sini yang pertama saya membagikan kertas blok pada anak-anak dan menanyakan kelas impian anak-anak itu bagaimana, peraturan apa yang ingin mereka laksanakan di kelasnya. Jadi di sini akan muncul 30 kertas blok kalau memang anaknya 30. Jadi mereka menuangkan semua peraturan yang mereka ingini, kayak apa, impian kelasnya bagaimana, itu mereka akan tuangkan. Contohnya bisa itu akan keluar bahasa-bahasa mungkin yang kita sendiri kok iya ini. Jadi seperti di kelas MIPA 1 itu mereka ingin teman yang tidak toksik. Nah, mungkin kita apa ini teman yang toksik? Nah, ini akan keluar bahasa-bahasa yang memang dari lubuk hati mereka. Nah, mereka ingin menjadi kekompakan. Mereka ingin untuk berkatanya yang baik, yang sopan. Semua mereka tuliskan di kertas bebas. Saya tidak menyarankan memberi nama karena nanti kan dipajang. Jadi biarkan mereka melihat sendiri semuanya. Jadi ini setelah menuliskan mereka memajang semua di papan. Jadi tempel semua, lalu semua anak saya berikan kesempatan untuk membacanya. Jadi ketika semua sudah membaca, maka saya mengambil peran untuk membimbing anak menentukan peraturan atau nilai kebajikan mana yang akan mereka sepakati. Nah, ini kan tadi dari banyaknya kertas, maka kita bisa menciumkannya jadi lebih kecil. Bisa ada beberapa anak yang pasti sama, ada yang sama, yang mau sopan ada beberapa orang, yang mau berkata jujur berapa orang. Itu Bapak Ibu nantinya mengarahkan anak untuk memilih keyakinan kelas mana yang mereka ingin capai. Nah, selanjutnya setelah mereka meyakini keyakinan kelas apa saja yang mereka ingin sepakati di kelas, yang ingin mereka capai, maka mereka membuatnya dalam poster. Jadi mereka menulis keyakinan kelas apa, menuliskan di kertas semua, untuk bekerja sama, 1 orang. Ada yang mau bikin biasa-biasa, ada yang apa, mereka bekerja sama. Lalu setelah itu maka terakhir muncullah 6 kesepakatan kelas. Di sini yang pertama kelas MIPA 1 mereka menyepakati menjalin kekompakan. Lalu yang kedua saling menghargai. 3 menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Yang keempat tanggung jawab. Yang kelima disiplin dalam belajar. 6 sopan santun dalam berbicara dan bersikap. Di sini ditandatangani oleh seluruh anak, seluruh siswa dan guru. Jadi keyakinan kelas inilah yang akan menjadi dasar anak-anak bertindak. Ketika melakukan tindakan yang tidak sesuai, maka Bapak Ibu dapat melakukan segitiga restriksi.